Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil progresan selama 3 bulan ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifaiz, saya sebagai ketua kelompok, dan di samping saya ada Indra Setiawan sebagai manajer kelompok, dan di samping kanan saya juga ada Dina Intan Kurnia sebagai anggota kelompok. Kami akan mempresentasikan Project 1 aplikasi web pelayanan warga desa pada Balai Desa Luwih Gede, Kecamatan Widasari. Untuk latar belakang sendiri itu akan dijelaskan oleh Dina Intan Kurnia. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama ada informasi pembangunan desa. Pembangunan desa ini terhambat oleh beberapa faktor, yaitu menunggu lama dalam proses pembuatan surat. Ketika membagikan informasi di Desa Luwih Gede, itu sangat terbatas dan hanya dapat diakses melalui akun Facebook kepala desa saja dan itu tidak efektif. Yang kedua, masalah kesuksesan program kerja pada masyarakat dapat timbul ketika program-program yang dilaksanakan pada pemerintah atau organisasi masyarakat tidak mencapai tujuannya dan tidak memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang dituju. Yang ketiga, permasalahan pada subdaerah. Yang keempat, masalah disinformasi dan keterbatasan waktu. Permasalahan pada disinformasi adalah informasi yang salah atau menyesatkan yang disebabkan dengan tujuan tertentu. Masalah disinformasi dapat membingungkan masyarakat dan mempengaruhi keputusan mereka dalam berbagai hal seperti pemilihan umum. Sementara pada keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan dan dapat menimbulkan stres dan kelelahan. Pada rumusan masalah ada yang pertama, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah mengenai menunggu lama dalam proses pembuatan surat pada balai desa. Yang kedua, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah kesuksesan program kerja yang melibatkan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah pada subdaerah. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi masalah disinformasi. Yang kelima, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah keterbatasan waktu. Yang keenam, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan program kerja yang tidak sesuai dan ingin menyampaikan melalui kritik dan saran. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Indra Setiawan, kepadanya dipersilahkan. Batasan masalah dari kelompok 8 pada proyek 1 ini adalah 1. Perancangan aplikasi ini hanya berbasis website. 2. Aplikasi website ini menyediakan informasi desa, aspirasi warga, layanan publik, dan informasi publik. Yang ketiga, software yang digunakan dalam perancangan aplikasi adalah Visual Studio Code, XAMPP, Apache, dan Figma. Yang keempat, ada user. User sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, dari sisi klien adalah pengakses aplikasi. Aplikasi ini ditujukan untuk golongan masyarakat di Desa Luwih Gede melalui browser. Yang kedua, dari sisi server adalah admin dan warga. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, dengan menggunakan PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan database MySQL, kita akan membuat aplikasi sederhana berbasis website yang memudahkan masyarakat. Yang kedua, meminimalisasi waktu bagi warga yang membutuhkan pelayanan di desa. Berikutnya ada manfaat dari website yang kami buat. Yang pertama, meminimalisasi waktu bagi warga yang membutuhkan pelayanan di desa. Yang kedua, tidak adanya pertemuan langsung warga dan petugas pelayanan yang bisa menyebabkan pungli. Yang ketiga, jika warga membutuhkan pelayanan administrasi, bisa melakukannya sendiri di rumah. Dan yang terakhir, bagi warga yang datanya sudah valid, tidak perlu datang ke balai desa. Selanjutnya ada alur kerja. Yang pertama, menentukan konsep. Yang kedua, wawancara terhadap mitra. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan mencakup analisis kebutuhan user, analisis kebutuhan sistem, dan analisis kebutuhan admin. Yang keempat, ada perancangan desain. Pada perancangan desain terdapat perancangan ERD, perancangan flowchart, dan perancangan mockup. Yang kelima, ada pembuatan desain. Pembuatan desain merupakan pengimplementasian dari perancangan desain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rifai. Untuk penjelasan flowchart, kita mulai dari
Untuk tampilan awalnya itu home. Kemudian setelah home itu di situ kan banyak fitur-fiturnya gitu. Ada profil, ada pengumuman, informasi publik, aspirasi warga, aduan warga, mobil siaga, dan juga surat online. Ketika klik profil itu, kalau nilainya true itu akan masuk ke tampilan ada menu logo sejarah, visi misi pemerintah desa, demografi, dan kelembagaan. Untuk setiap fitur yang kita klik itu akan menghasilkan nilai true, itu melihat informasi yang tadi diklik gitu. Contohnya seperti klik sejarah itu ketika nilainya true itu akan melihat isi sejarah gitu. Kalau nilainya false, kita lanjut ke klik visi misi. Kalau nilainya true itu akan melihat isi visi misi gitu, dan seterusnya. Ketika sudah selesai semua gitu, prosesnya sudah selesai semua, kalau nilainya false itu akan kembali ke tampilan home, itu otomatis akan kembali ke situ gitu. Terus lanjut ke fitur selanjutnya, itu ada fitur pengumuman. Nah, ketika klik pengumuman, nilainya true akan melihat isi pengumuman, dan ketika kembali juga akan kembali ke home seperti semula. Lanjut untuk informasi publik itu isinya di sini ada 2 subfitur gitu. Ada informasi berkala dan informasi setiap saat. Ketika kembali juga akan ke home gitu. Lanjut ke aspirasi warga. Ketika klik logo aspirasi warga gitu, nilainya true itu akan mengisi kolom aspirasi, dan nanti ketika sudah mengisi itu datanya akan disimpan di database gitu. Ketika sudah mengisi kolom aspirasi itu juga akan kembali ke home. Terus untuk fitur selanjutnya ada aduan warga. Aduan warga sendiri itu sama seperti kolom aspirasi, cuman bedanya ini mengisi terkait masalah yang ada di subdaerahnya gitu. Ketika sudah mengisi form aduan warga, itu akan kembali ke tampilan home lagi gitu. Terus ada mobil siaga. Mobil siaga sendiri itu ketika mengklik logo mobil siaga, itu akan diarahkan langsung ke chat WhatsApp gitu. Di situ masyarakat yang mengakses itu akan langsung berkomunikasi dengan sopir mobil siaganya gitu, atau admin mobil siaganya. Ketika sudah mengobrol sama admin atau sopir mobil siaganya, akan kembali ke tampilan home gitu. Terus ada surat online. Surat online sendiri itu mengisi seperti aspirasi warga dan aduan warga, cuman bedanya ini kan untuk pengajuan surat gitu, bukan untuk mengajukan apa gitu. Ini nanti ketika sudah mengisi form surat online itu akan disimpan di database data-datanya gitu. Ketika sudah selesai semua mengisi, akan kembali ke home, dan begitu pula dengan langkah-langkah selanjutnya itu akan berulang-ulang seperti itu. Dan selesainya program ini itu contohnya ketika mengisi surat online gitu, mengisi form surat online itu ketika selesainya gitu, ketika selesai mengisi form tersebut gitu. Itu sih untuk penjelasan flowchart dari kelompok 8 project 1. Untuk penjelasan selanjutnya itu ada flowchart login admin dan melakukan CRUD. Dimulai dari mengakses web admin, terus melakukan login. Jikalau passwordnya itu lupa, itu ketik forgot password, nanti akan membuat password baru gitu. Ketika sudah membuat password baru itu akan kembali ke tampilan login. Setelah itu login kembali, habis login masuk ke halaman web admin, terus melakukan CRUD yang perlu di CRUD-kan, seperti penambahan informasi pada fitur profil atau ada penambahan di informasi publik gitu. Untuk selesainya sendiri tadi ketika sudah melakukan login dan sudah melakukan CRUD. Untuk selanjutnya
saya akan menjelaskan, saya akan mendemonstrasikan mockup dan mendemonstrasikan hasil codingan progression selama ini. Ya, untuk tampilan mockupnya sendiri untuk website layanan pada warga Desa Leuwi Gede, yakni untuk tampilan awalnya seperti yang kita lihat di atas ada home, profil, layanan publik, informasi publik, kontak, dan search. Nah, ini di bawahnya ada slide gambar ya di sininya tuh. Untuk selanjutnya itu ada fitur profil, layanan publik, informasi publik, aspirasi warga, kontak, dan pengumuman. Di sini untuk tampilan selanjutnya itu ada foto kepala desanya, cuman kami kelompok 8 itu belum mendapatkan foto kepala desanya gitu. Jadi sementara ini gambarnya. Untuk selanjutnya ada data kependudukan, ada penduduk, kepala keluarga, jumlah laki-laki dan jumlah perempuan gitu. Di sini ada kayak semacam untuk upload informasi gitu. Ya, di sini juga ada sekilas tentang layanan publik yang terdiri dari mobil siaga, aduan warga, dan surat online gitu. Terus di sini juga ada untuk upload berita terkini yang ada pada desa tersebut gitu. Ini juga ada footer yang terdiri dari Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube gitu. Untuk selanjutnya ketika kita klik profil itu akan muncul profil gitu dan sub-sub fiturnya seperti sejarah, pemerintah desa, visi misi, demografi, dan lembaga masyarakat gitu. Ya, untuk selanjutnya itu ketika kita klik profil itu akan memunculkan sub-sub profil yang ada di fitur profil gitu, seperti sejarah, pemerintah desa, visi misi, demografi, dan lembaga masyarakat. Ketika kita klik logo sejarah ini akan dibawa langsung ke isi sejarahnya gitu, seperti ini. Ya, untuk itu setelah kita melihat isi dari sejarah ini, kita bisa tekan kembali untuk ke subfitur yang lainnya gitu. Seperti pemerintahan desa, itu tampilannya seperti ini. Visi misi dan demografi. Terus ada juga lembaga masyarakat. Nah, di lembaga masyarakat ini lembaga yang ada di balai desa tersebut gitu. Ada apa aja gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya. Ada fitur informasi publik. Nah, untuk informasi publik sendiri itu terdiri dari subfitur informasi setiap saat, perkala, dan pengumuman. Di dalam informasi setiap saat itu ada informasi-informasi yang setiap saatnya gitu ada gitu. Nah, ketika kita mengklik gambar ininya tuh akan muncul penjelasan yang secara detailnya gitu. Ketika kembali ya akan kembali ke tampilan awal seperti ini gitu. Untuk selanjutnya ada informasi perkala. Informasi perkala sendiri itu ada informasi yang emang beritanya mah cuma satu, cuman diupdate tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan gitu. Lanjut ya ke subfitur selanjutnya ada pengumuman. Di pengumuman sendiri ini biasanya ada pengumuman tentang vaksin, ada pengumuman posyandu gitu, atau ada pengumuman lainnya gitu. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, ada aspirasi warga. Nah, di dalam aspirasi warga ini kita diwajibkan untuk mengisi nama, email, alamat, nomor HP, terus saran dan kritik kita terhadap pemerintah desa yang sedang berjalan saat ini gitu. Terus ketika klik kirim itu akan data-data yang kita isi tadi itu akan tersimpan di web admin atau database gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya, ada tadi sih sebenarnya ini pengumuman ada di sini, cuman ini biar mempermudah aja gitu. Untuk mockup sendiri, untuk mockup admin sendiri itu seperti tampilan seperti ini gitu. Ketika sudah memiliki akun itu tinggal memasukkan username, password, terus masuk aja gitu. Ketika belum memiliki akun, calon admin yang akan menggunakan website ini gitu
Untuk mengelola website ini itu harus daftar terlebih dahulu menggunakan email address, username, password, dan konfirmasi password. Setelah itu klik daftar dan akan diarahkan ke sign in lagi gitu. Ketika sudah memasukkan username dan password, klik masuk. Nah, ketika sudah klik masuk itu tampilannya akan seperti ini gitu. Ada profil, layanan, CRUD informasi, dan surat online. Untuk profil sendiri itu terdiri dari CRUD profil yang tadi gitu, seperti demografi, sejarah, pemerintah desa, dan lain-lainnya gitu. CRUD profil sendiri itu bisa menambah atau mengedit, menghapus, dan mengupdate hal-hal yang perlu diupdate gitu. Terus ada layanan sendiri itu tuh ada aspirasi warga terkait web layanan ini itu daftar dari aspirasi warga gitu, diurutkan dari tanggal awal sampai akhir gitu. Untuk selanjutnya itu ada ini demonstrasi Visual Studio Code atau codingannya gitu. Ya, lanjut kita ke demonstrasi codingannya gitu. Untuk codingannya sendiri itu baru nyampe segini gitu selama progresan 3 bulan ini. Untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Untuk fitur-fitur di sini tuh masih belum bisa ditekan sama sekali dan belum semacam mengarah ke subfiturnya gitu. Ini belum bisa dipencet sama sekali. Yang bisa dipencet tuh ini bagian home, bagian profil, terus ada slide gambarnya gitu. Slide gambar sudah bisa ditekan-tekan. Udah sih untuk demonstrasi codingannya seperti ini. Kami akan meningkatkan lagi proses pembuatan websitenya gitu selama waktu yang tersisa ini. Pokoknya insya Allah kami akan menyelesaikannya dengan tepat waktu. Cukup sekian presentasi Project 1 aplikasi web pelayanan warga desa pada Balai Desa Lui Gede Kecamatan Dasari Kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.